Lanjut, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bottom navigation practice. Kita bisa pilih yang new project. Kalian pilih yang bottom navigation view activity. Kalau kalian bisa, ya ini menyesuaikan, terserah kalian namanya apa, cuma di sini aku pakai bottom navigation. Navigations, terus kalian bisa bottom nav. Oke. Nice. Kalian tunggu aja sampai selesai. Nah, kalau udah maka bakal jadi tampilannya kayak gini. Terus kalian bisa lanjut ke bagian kalau misalkan kita jalanin aplikasinya. Kita run. Bentar ya, wait a minute. Nah, kalau misalkan kita coba run aplikasinya, maka dia bakal dijalankan kayak gini. Kurang lebih tampilannya bakal jadi kayak gini. Sorry guys, ada trouble sedikit karena mati lampu. Nah, kurang lebih tampilannya bakal jadi kayak gini aplikasinya. Kalau misalkan kita klik, dia bakal berpindah tampilan dari fragmennya gitu. Kita coba tes lagi. Nah, terus kita bisa kalau kita misalkan cek pada activity main XML, kita cek kodenya, maka dia bakal ada material bottom navigation view. Kita cek ini ada material bottom navigation view. Nah, kalau misalkan kita cek pada ini, kita cek pada app menunya, ini bakal ada bottom nav menu. Jadi ini dipakai buat memasukkan item-item yang ada di menu bottom nav menu XML ke dalam bottom navigation view. Kalau misalkan kita klik ini, dia bakal membuka bottom nav menu XML. Kalau kita balik lagi, nah ini bakal ada fragmen juga di sini. Terdapat fragmen yang berfungsi sebagai nav host fragment, yaitu salah satu dari komponen navigation yang berfungsi sebagai host dari fragmen-fragmen yang lainnya. Jadi fragmen di sini fungsinya sebagai nav host fragment. Nah, fragmen akan diletakkan di sini dan navigation graph dapat dilihat pada navigation mobile navigation. Kita bisa klik ini, tapi nggak bisa di apply. Tapi kalau kita cek di sini bakal ada 3 fragmen, yaitu ada navigation home, dashboard, sama navigation notification. Nah, untuk tahu bagaimana cara penerapannya, kita bisa buka di main activity. Di sini bakal ada nav controller. Nah, ini bakal ada nav controller, yaitu dia bakal dia bakal find nav kita di atas. Kita bakal punya binding. Kita pertama binding dulu, activity main binding. Kalau kita bakal punya activity main binding, dia bakal menginflate lewat inflator.
terus dia bakal kita bikin set content view-nya. Setelah itu kita punya binding untuk nav view. Nah, view ini adalah view, komponen view dari bottom navigation item. Nah, lalu kita deklarasikan, kita inisialisasikan. Nah, setelah itu kita bakal ada nav controller. Nah, kita bisa menggunakan find nav controller untuk menentukan nav controller apa yang ingin kita gunakan. Contohnya di sini kita menggunakan nav host fragment activity mine. Dapat dari mana itu? Nah, ini dapatnya dari kalau misalkan kalian klik, ini dari bagian activity mine, lalu ada fragment sedang sebagai nav host fragment dan ID-nya adalah nav host fragment activity mine. Nah, setelah kita inisialisasi nav controllernya, kita punya app bar configuration. Nah, app bar configuration ini ada set off dari beberapa ID untuk ketampilan dari fragmen yang kita punya gitu. Kan tadi kita punya 3 ya. Home, dashboard, sama notification. Home, dashboard, notification. Nah, untuk set off-nya ini isinya ada di bagian kita ambil dari navigation, home, dashboard, dan notification. Dimana ini kita bisa buka file yang bagian bottom nav menu. Ini kan ada menunya, ada beberapa ya, ada yang navigation, home, navigation, ada beberapa item ya, ada yang home, dashboard, sama notification. Jadi kita dapat nilai ini dari situ. Jangan lupa untuk setup action bar with nav controller. Kita nge-setup ini dan dia bakal ada app bar configuration-nya. Kita bakal mengisi dengan app bar configuration. Lalu ada nav view untuk setup nav controller-nya. Nah, kalau kita baca di sini, app bar itu adalah daftar ID yang merujuk ke item-item menu di dalam bottom navigation. Nah, yang di sini. Jadi dipakai buat mengkonfigurasi tampilan app bar agar sesuai dengan menu tersebut. Jika suatu ID tidak dimasukkan ke dalam konfigurasi ini, app bar akan menampilkan ikon panah kembali secara otomatis. Lalu untuk fungsi yang ini, setup action bar with nav controller dipakai buat menyesuaikan judul app bar dengan fragmen yang sedang ditampilkan. Jadi kalau misalkan nav controlnya apa, app bar configuration-nya dia bakal menampilkan sesuai dengan judulnya gitu. Contohnya di sini kan titelnya home, maka dia bakal menampilkan titel home gitu. Jadi kita pakai nav controller, lalu ada app bar configuration-nya. Lalu untuk setup nav with nav controller, ini fungsinya supaya ketika bottom navigation dapat menampilkan fragmen yang sesuai ketika suatu menu dipilih. Jadi ketika kita memilih menu yang ini, kita bakal menampilkan sesuai gitu. Nah, untuk masing-masing ini kalau misalkan kalian kurang jelas, kalian bisa baca di sini. Oke. Kita lanjut ke bagian untuk menambahkan satu item menu lagi di bottom navigation. Oh iya, untuk terkait dengan fragmen itu bakal dibahas di week 7. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngerjain week 7 dulu juga nggak apa-apa. Nah, ini bakal kita lihat dulu. Kita buka dulu package utamanya. Oh iya, buat kalian yang nggak, kenapa kalau misalkan cuma titik-titik doang, kalian bisa pilih yang project, terus kalian pilih yang tree friends. Terus kalian samain kayak punya aku ini. Oke. Kita balik ke Android. Udah. Setelah itu kita bisa pilih yang UI. Kita tambahin directory profile. Kalian pilih yang new package, terus kalian tambahin yang profile. Dia bakal menambahkan directory profile. Nah,
di dalam fragment, di dalam profile kita pilih yang new, kita tambahkan fragment, lalu kita tambahkan fragment blank, kita tambahkan profile fragment. Setelah itu kan kita udah punya fragment profile. Kalau kita cek di folder res pasti ada fragment profile. Nah ini. Setelah itu kita copy paste saja dengan kelamaan. Nah tampilannya bakal jadi kayak gini. This is profile fragment. Oke udah. Kita udah berhasil bikin tampilan XML-nya. Lanjut kita bikin komponen untuk vektornya. Caranya gampang banget. Kita tinggal pilih yang directory drawable, kan pilih yang new, kalian pilih yang vector asset. Udah. Setelah itu kalian cari yang namanya account. Wow, gak ada. Wow, gak ada bro. Oh. Harusnya di sini ada pilihannya ya, beberapa pilihan. Jadi kayak macam-macam gini harusnya. Ya karena nggak ada, kita pakai seadanya dulu aja yang bawaannya. Kita misalkan punya IC icon, kita samain aja namanya biar nggak beda. Icon circle back 24 dp. Udah, kita bisa next. Lalu kita pilih yang finish. Nah kalau udah di finish, kita cek di bagian menu. Kita cek di menu sini, bottom left menu. Terus kita tambahin yang baru, item Android ID-nya adalah ID navigation profile, iconnya yang drawable, bukan circle, titelnya adalah string title profile. Masih error, maka dari itu kita buka dulu di bagian res, directory res. Kita pilih yang value, kita tambahin di sini adalah title profile. Udah. Kalau kita back lagi ke bagian sini, aman. Oke, aman. Nah, setelah itu kita tambahkan pada menu tersebut ke bagian navigation component pada navigation mobile navigation.xml. Kita buka yang bagian navigation, lalu kita pilih yang mobile navigation. Ini kan baru 3 fragmentnya. Nah, kita tambahin lagi 1. Caranya gampang. Kita pilih yang fragment Android ID navigation profile, Android name, ini sesuaiin aja profile, labelnya adalah title profile, lalu layoutnya adalah, nah, oke udah. Nah jangan lupa untuk mengubah di bagian main activity-nya, di app bar configuration. Ini kan sebenarnya awalnya kan cuma 3.
Nah kalau misalkan kita pengen nambahin lagi yang baru, kita bisa tambahin di sini. Aku buat biar enak aja ya ini. Kita tambahin RID navigation profile. Udah. Lalu kita coba running aplikasinya. Nah, dia bakal kayak gini, ada home fragment, dashboard fragment, notification fragment, dan profile fragment. Jadi bakal muncul kayak gini. Nah, kalau kalian tanya gimana sih caranya biar kalau misalkan kita pengen ubah konten yang ada di bagian fragment ini. Nah, kan gampang, kalian tinggal buka aja layout XML-nya. Ya kan di masing-masing layout XML ada layoutnya ya. Misalnya tag view, kan tampilannya kayak gini, biasa aja gini kan. Dan yang lain-lain, kalian bisa isi kontennya di bagian masing-masing ini. Di bagian XML-nya lalu ada notification fragment ini. Mungkin gitu video yang buat navigation komponennya, yang bagian bottom navigation. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa chat salah satu Asprag. Makasih.